Semangat memuji Tuhan siang hari ini. Oke, dari wajah-wajahnya sih oke, hari ini semangat, penuh dengan sukacita, walaupun sudah di masker, bagus. Yuk kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan. Kita mau mengecap kebaikan Tuhan dan kita mau melihat kebaikan Tuhan ya siang hari ini. Kita mau katakan Tuhan itu baik. Dan kita mau sama-sama kecap, kalau kecap itu kan pakai lidah ya. Kita mau nyanyikan pujian ini buat Tuhan kita dengan hati yang bersukacita yuk. Ucapkan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucapkan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Silahkan berdiri lagi. Oke, boleh tangannya dipinggang dulu. Ini kayaknya belum olahraga atau bagaimana ya. Oke, boleh tangannya dipinggang. Terus kita menghadap ke kanan. Baru menghadap ke kiri. Menghadap ke kanan lagi. Lalu ke kiri lagi. Oke, buat tepuk tangan dong buat kita semua. Bisa ya kita berekspresi dalam memuji Tuhan? Boleh? Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh, nggak dilarang. Yuk sama-sama. Karena Tuhan kita tuh lihat kita sebenarnya. Tuhan itu lihat kita. Yuk sama-sama kita puji Tuhan. Nyanyi buat Tuhan ya. Mari angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan denganmu, tak berkata diri seperti dia sanggup. Gerakkan hatimu, menarilah dan bertepuk tangan dan sukacita. Tak berkata diri seperti dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai tentang kasih-Nya yang dapat melawan kita. Nyanyi berbicara. Yuk, siapa sini yang punya beban? Ditanggal waktu dulu bentuknya. Angkatlah suaramu,
lagu ini salah satu lagu favorit. Kenapa? Karena lagunya bilang kayak gini, menanggalkan beban kita, tidak perlu kamu khawatir karena Dia sanggup. Percaya apa sih sekarang kekhawatiran kita? Siapa di sini yang masing-masing punya kekhawatiran? Atau gini deh pertanyaan, siapa di tempat ini yang tidak pernah khawatir? Boleh angkat tangan. Yang tidak pernah khawatir. Berarti semua pernah mengalami kekhawatiran ya? Atau sedang mengalami kekhawatiran? Kalau lagi sedang mengalami kekhawatiran, lagunya bilang, lagu ini kan dari firman Tuhan ya, bilang bahwa jangan kamu khawatir karena Tuhan itu sanggup. Amin. Kita sama-sama bilang, jangan saya khawatir karena Tuhan sanggup. Yuk kita masuk dalam lagu yang berikutnya. Kita mau siapkan hati kita dengan hatimu yang terbuka untuk terima firman Tuhan, untuk terima kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan, untuk perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak-Mu di tempat ini yang Tuhan masih berikan pendidikan, yang Tuhan masih berikan pekerjaan, yang Tuhan masih berikan kekuatan untuk melakukan aktivitas. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan setiap beban kami supaya ketika kami mendengar firman Tuhan, firman-Mu yang memberikan kami penghiburan, firman-Mu yang membuat kami lega Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Seorang pun mengerti lamaku, hanya Yesus. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya. Ku bawa dia.
Pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat kata di atasnya. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang dalam hadirat-Mu, ketika kami mendengar firman-Mu, akan ada sesuatu yang terjadi Tuhan. Mujizat-Mu mengubahkan hati setiap kami yang mendengarkan. Mujizat-Mu terjadi mengubahkan setiap hidup dari setiap kami di tempat ini, setiap kami dari depan sampai belakang, karena kami yang percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau akan berkata-kata dengan pengertian yang kami mengerti, pengertian masing-masing, karena Roh Kudus akan berbicara dalam hati dan pikiran kami, memperbaiki kelakuan kami Tuhan, menyatakan apa yang salah dari kehidupan kami, karena kami percaya segala sesuatu yang kami terima itu yang dari Tuhan untuk kebaikan kami di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, mengurapi kami juga yang akan mendengarkan. Biarlah kami membuka hati dan telinga kami, dan membuka pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang kami dapat sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan waktu-waktu yang ada Tuhan, sepanjang kami mendengarkan. Biarlah anugerah-Mu Tuhan, biarlah konsentrasi, biarlah fokus itu ada atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom semua. Shalom. Ya. Selamat siang. Dan saya harap semua sehat ya, di tengah banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita membutuhkan selain rohani yang sehat juga jasmani yang sehat, karena itu penting untuk kita bisa menjalani hidup. Oke, sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan dan kita akan berdoa sekali lagi. Bapak yang baik, mengucap syukur untuk siang ini Tuhan, kami akan belajar sedikit firman, dan biar firman ini boleh memberkati sungguh dalam kehidupan kami, boleh menolong kami untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Pikiran kami boleh diluruskan, hati kami boleh dipulihkan dari hal-hal yang tidak berguna dalam hidup ini. Dan ajar kami untuk memandang salib Tuhan, ajar kami untuk memandang kebangkitan Tuhan, karena dari situlah dasar iman kekristenan kami, dan itulah modal kami dalam mengikut Engkau dan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan belajar tentang kebangkitan dan hidup. Di sini kita akan lihat Yohanes pasalnya yang ke-11. Yohanes pasal 11 ayatnya 25 dan 26. Ya. Yohanes pasal 11 25 dan 26. Lalu Amsal 23 ayat 18. Ya, saya kasih judul Rise to Life and Live to Rise. Ya, bangkit untuk hidup, hidup untuk bangkit. Nah, bolak-balik ya. Tapi kita akan belajar apa yang Tuhan ingin ajarkan pada saya dan pada saudara semua. Mari kita lihat Markus lagi, Yohanes pasalnya 11 ayat 25. Di sini dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya padaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Tuhan nanya sama kita semua, percayakah engkau akan hal ini? Dijawab. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya. Ya, karena kalau kita nggak percaya, yang tidak mendapat berkatnya kita. Karena itu perkataan Allah sendiri, perkataan Tuhan sendiri. Ketika Yesus bertanya kepada kita, percayakah engkau akan hal ini?
Kalau andai kata waktu itu Marta ya di sini, oh Tuhan saya nggak percaya, saya ragu-ragu, nggak tahu mungkin Lazarus dibangkitkan atau enggak, saya nggak tahu itu, ya. Tetapi karena Marta bilang percaya dan Lazarus kemudian dibangkitkan, mukjizat pun terjadi. Jadi kalau Tuhan nanya sama kita, percayakah kita semua akan perkataan Tuhan di dalam Yohanes 11, 25, 26? Kalau kita menjawab percaya, maka segala sesuatu yang mati dalam hidup kita bisa dibangkitkan semudah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Ya, nah kita akan belajar akan hal ini, dan ini ayat, salah satu ayat favorit saya, Mazmur 23 ayat 18. Kita lihat di sini Mazmur 23 ayat 18. Ini dikatakan, ya, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang, Ya, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan kita akan belajar di sini, jika masa depan itu sungguh ya, jika masa depan itu sungguh ada di dalam pandangan kita, maka pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Ya, kita cerna dulu. Jika andai kata masa depan itu sungguh ada dalam pandangan kita, kalau kita memandang masa depan itu sungguh-sungguh ada, maka sesungguhnya pengharapan kita nggak akan pernah hilang. Jadi kalau kita setiap hari mikir, hari ini saya punya masa depan, besok punya masa depan, minggu depan saya punya masa depan, dan hari-hari selanjutnya saya punya masa depan, maka sesungguhnya Anda sedang menjaga pengharapan Anda sendiri. Anda sedang berkata kepada dirimu sendiri, saya masih punya pengharapan. Kenapa? Karena Anda melihat bahwa masa depan itu memang sungguh ada dalam pandanganmu. Ya, tidak peduli keadaan seperti apa, tidak peduli kondisi seperti apa, selama hatimu, cara pandangmu, cara mikirmu, ya, cara mikir kita di dalam hati kita bilang bahwa masa depan itu sungguh ada. Saya bisa mencapai sesuatu yang lebih daripada hari ini. Kalau ada hari ini misalnya ya, Anda cuma bisa menguasai masak sayur asem gitu misalnya. Saya suatu hari nanti saya bisa masak capcay. Suatu hari nanti saya bisa masak kimchi. Kayak orang Korea gitu ya, masak sesuatu yang luar biasa. Kalau Anda punya pola pikir seperti itu, masa depan saya akan bisa masak kimchi. Masa depan saya bisa masak capcay misalnya. Masa depan saya suatu hari nanti saya ikut MasterChef gitu di RCTI misalnya kan bisa aja. Maka Anda punya pengharapan menuju ke arah situ. Tapi beda kalau Anda lihat, ya hidup saya gini-gini aja, masalah banyak, dan kayaknya nggak ada masa depan deh. Dan Anda tidak akan punya pengharapan. Jadi pengharapan itu ada atau enggak tergantung kita, bukan tergantung situasi. Ya, negara kita boleh digoncang sana sini, Ukraina sama Rusia perang nggak berhenti. Tapi selama kita punya pengharapan, selama kita punya masa depan, selama kita bisa melihat masa depan itu ada dalam diri kita, maka pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Masa depan itu ada dalam pandangan kita. Jika masa depan itu ada dalam pandangan kita, maka pengharapan di dalam diri kita tidak akan pernah hilang. Jadi artinya ada terus. Nah, masalahnya kan bagaimana cara melihat masa depan itu supaya tetap ada, itu bagaimana? Itu problemnya kan di situ. Semua manusia butuh masa depan. Kita tidak butuh masa lalu ya. Masa lalu kita lewati, tapi kita nggak butuh masa lalu. Untuk apa mengingat masa lalu? Masa lalumu yang hebat perlu diingat, kadang-kadang perlu, tapi tidak penting-penting amat. Anda juara kelas waktu SD kelas 6 misalnya, itu suatu prestasi membanggakan, ya. Itu jadi kebanggaanmu, ya. Jadi sejarah yang baik dalam hidupmu, ya. Tapi kalau Anda sudah lulus SMA misalnya, lulus SMP, Anda ingat-ingat itu terus, dan sudah pelajaran SMP Anda makin jeblok, pelajaran SMA Anda makin jeblok, dan Anda mengingat, saya dulu pernah juara kelas 6 loh, saya SD pernah juara loh, saya juara kelas 5 loh, saya juara kelas 6, Anda cerita kemana-mana
Tidak akan ada pengaruhnya bagi hidupmu. Kecuali ketika Anda berpikir, dulu aku pernah juara ya, waktu kelas 5, kelas 6 SD. Kenapa SMP pelajaran makin jeblok? Kenapa SMA pelajaran itu makin jeblok? Ayo aku motivasi lagi, itu beda. Tapi bagi saya pribadi, masa lalu itu nggak terlalu penting untuk diingat. Yang penting itu today and tomorrow. Today, hari ini kita mau melakukan apa, kita akan mengerjakan apa, tomorrow kita akan mengerjakan apa, akan melakukan apa. Itu jauh lebih penting daripada kita mengingat masa lalu, entah itu masa lalu yang baik atau masa lalu yang tidak baik. Anda mungkin tidak pernah juara waktu SD. Itu bukan berarti masa depanmu hancur. Anda tidak pernah juara waktu SMP, nilainya pas-pasan, pas saja. Ya kalau batas naik kelas gitu 6,0, ya Anda 6,0 gitu. Enggak 5,99. Itu pokoknya batas bawah, ya udah naik gitu. Kadang-kadang naiknya di katrol gitu. Ah, kasihan anak ini naik. Tapi bukan berarti kalau Anda mengalami seperti itu, oh saya nggak punya masa depan. Salah. Masa lalu seseorang bisa mempengaruhi masa depan Anda, bisa, tapi tidak selalu. Ya, bisa kalau Anda terus-menerus, oh iya ya, saya memang naik kelas saja di katro. Ya, nilai paling bawah. Murid 40, saya ya ranking 39,5 gitu. Saking ya, cepet gitu ya. Pikirannya saking seperti itu ya. Lambat banget. Kalau Anda berpikir saya memang orangnya begini, tidak bisa maju, ya Anda benar tidak bisa maju. Tapi kalau Anda bisa berpikir, saya bisa kok, saya punya banyak kemampuan kok, saya punya banyak ability, banyak kemampuan, saya bisa kok belajar, saya bisa memperkaya diri dengan apa namanya membaca hal yang baik dan lain sebagainya, memotivasi diri sendiri, dan Anda akan bisa maju. Dan semua itu bisa diubahkan lewat pribadi Yesus. Yesus bisa mengubahkan masa lalu Anda yang kurang baik menjadi masa lalu Anda yang baik. Dan bukan hanya itu saja, Yesus bisa memicu Anda untuk bersemangat dalam hidup. Kenapa? Karena dia mati untuk kita, dia memberikan segala sesuatunya untuk kita. Artinya keselamatan kita sudah dijamin oleh Yesus saat dia mati di kayu salib. Dan kalau kita percaya kepadanya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mendapat tempat di surga. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, beroleh hidup yang kekal bersama dengan Bapa kelak di sana. Nah, masalahnya kita kan masih hidup di dunia. Bagaimana kita mau melihara kehidupan yang kekal? Kalau yang paling puncak hidup manusia itu apa sih? Masuk surga kan? Setelah meninggal kita kemana? Itu puncak hidup manusia. Puncak hidup manusia itu bukan saat nanti saya menikah, dapat cewek cantik, kaya, dan lain sebagainya. Itu bukan puncaknya. Puncaknya itu kalau kita semua meninggal dunia, apakah kita ke surga atau ke neraka? Itu puncaknya, penentuannya di situ. Nah, kalau Yesus sudah membeli kita, ya seperti lagu itu, bukan dengan barang fana, itu di mana? Bukan, ya tahu maksudnya. Itu 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Itu harus dihafal ya. Dia membeli kita bukan dengan barang, membeli kita sungguh dengan pribadinya, dengan darahnya. Itu aja diberikan kepada kita. Jadi masa depan kita yang paling akhir itu sudah di surga. Sekarang di dunia kita tinggal melewatinya kan. Nah, kalau yang paling mulia aja diberikan kepada kita, yang di surga aja diberikan kepada kita, apalagi di dunia ini. Ya tapi sekarang kehidupan saya seperti ini. Nah kan hidup kita belum selesai. Anda masih usianya berapa ini? 20 kurang kan? Ya kalau saya udah 50 20 kurang kan? Atau 25 kurang ya? Ya 25 kurang kan? Belum selesai, masih panjang, belum finish kan? Ya jadi jangan berpikir, gua gak punya masa depan. Ya kalau kita gak bisa berpikir gua gak punya masa depan, ya pengharapan kita pasti gak ada. Dunia boleh berkecamuk seperti apa,
Tapi kalau kita tetap berpikir saya masih punya masa depan, maka pengharapan tidak akan hilang. Jadi kesimpulannya apa? Pengharapan hilang gak hilang bukan ditentukan oleh orang lain, bukan ditentukan oleh situasi, bukan ditentukan oleh lingkunganmu, tetapi ditentukan oleh dirimu sendiri. Bagaimana cara pandang kita tentang masa depan. Ya, saya harap ini bisa dimengerti. Yang kedua, apa yang kita miliki di dalam hati, ya, dan cara kita memandang hidup, itulah yang akan membuat kita melihat masa depan hidup kita seperti apa. Jadi apa yang terdapat di dalam hati kita dan cara kita memandang hidup, itu akan membuat kita melihat masa depan hidup kita itu seperti apa sih? Apa yang ada dalam hati kita sekarang? Khawatir, tadi ditanya oleh Kak Ayu, siapa yang tidak pernah khawatir? Ya, biasanya nggak ada yang angkat tangan. Ya. Siapa yang khawatir? Nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang khawatir, tidak khawatir? Nggak ada yang angkat tangan. Nggak tahu maksudnya gimana. Tapi apa yang ada di dalam hati kita itu mempengaruhi kita. Ya, apa yang kita miliki dalam hati dan cara kita memandang hidup. Jadi ada dua. Apa yang ada di dalam hati dan cara kita memandang hidup. Saya gini ya, saya jelasin seperti ini. Walaupun kita punya Yesus, kita semua sudah lahir baru. Siapa yang belum lahir baru? Tidak usah angkat tangan ya. Siapa yang belum lahir baru? Lahir baru itu apa sih? Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Cepat hubungi kakak-kakak di sini supaya Anda dijelaskan, didoakan, dan Anda menerima keselamatan. Nah, walaupun saya nih, misalnya saya aja lah ya, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, 6 Juli tahun 1998. 6 Juli atau 7 Juli antara itu. Tahun 1998, ada berapa tahun itu? Ya, sampai sekarang ada 20 sekian tahun itu, 23 tahun. 24 tahun ya. Hampir 24 tahun saya menjadi Kristen begitu. Saya percaya Yesus berkuasa, tapi cara pandang saya tuh khawatir, bisa nggak sih? Bisa. Sekarang siapa yang di sini yang nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Siapa yang nggak percaya Yesus sebagai Tuhan? Nggak ada yang ngaco. Oh, saya percaya Yesus sebagai Tuhan, amin. Tapi kalau cara pandang kita tetap khawatir, cara pandang kita tetap takut, ya kita nggak dapat apa-apa. Percuma. Jadi ada dua hal yang mempengaruhi hidup kita. Apa yang ada dalam hati kita dan cara pandang kita. Yang benar gimana? Kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan itu yang mengendalikan hidup kita, maka cara pandang kita harus disesuaikan dengan apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi sebaliknya, ada orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, enggak. Tapi dia punya cara pandang hidup, pokoknya semangat. Apakah orang itu berhasil? Ya, orang itu bisa berhasil. Banyak kan orang di luar iman kita berhasil, sukses. Banyak, jangan dipikir enggak banyak. Mereka luar biasa, mereka sukses dan kerja yang halal, yang benar, banyak loh. Tapi mereka tidak mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Mereka sukses hidup di dunia saja. Tapi setelah meninggal dunia, orang tanpa Yesus tidak akan pernah ketemu Bapa di surga. Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 6 kan jelas, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan kita underestimate dengan orang yang wah, orang ini nggak percaya Yesus pasti susah hidupnya. Belum tentu loh. Mereka bisa, mungkin jauh lebih sukses dari kita. Banyak kan pengusaha-pengusaha di negara kita yang dia tidak beriman kepada Yesus, dia beriman kepada Allah yang lain, tetapi sukses, punya pabrik dan lain sebagainya, sukses. Tapi mereka semua ini ketika meninggal dunia, mereka tidak akan pernah sampai kepada Allah Bapa di surga, alias tidak mencapai surga, alias tidak berada di surga. Itu yang membedakan. Sedang Tuhan pengennya kita nanti setelah meninggal dunia bersama dengan dia di surga. Karena Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2, dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Rugi dong kalau sudah disediakan oleh Tuhan Yesus, kita nggak ke sana kan rugi. Ada dibelikan rumah. Di mana? Di Kota Baru Parahyangan, blok ini, nomor ini.
rumah seharga sekian M, kan itu MM-an ya, MM-an kan ya, nggak ada ratusan juta setahu saya ya, mungkin miliar, sekian miliar berapa gitu. Untuk misalnya untuk Pak Marcel, ini nggak mau dia, nggak mau, mending kontrak aja, udah ngontrak aja di Antapani, ngontrak aja di Cicahem sana, udah biarin, deket-deket terminal deh biarin. Lalu rumahmu berapa tuh? Udah, pokoknya saya nggak perlu punya rumah, padahal sudah disediakan rumah dia. Bodoh kan? Bodoh kan? Kita disediakan rumah oleh Tuhan di surga. Itu Yohanes 14 ayat 1 sampai 2 itu mengatakan itu. Sebelum Yesus bilang akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tetapi kita ini kadang-kadang orang Kristen termasuk saya itu bodoh. Mengabaikan hal-hal yang mulia yang di surga sana, sibuk dengan dunia ini. Bukan artinya di dunia ini nggak penting, penting ini untuk menunjang hidup kita. Kita harus sukses. Kita bukan harus sukses ya, artinya kita harus berhasil. Kita harus punya masa depan. Apapun masa depan, apapun cita-citamu, cobalah kejar itu. Asal jangan jadi penjual narkoba, asal jangan cita-cita melanggar hukum di negara Indonesia, jangan ya. Apa saja, kejar. Karena itu penting sekali apa yang ada di dalam hati dan cara pandang hidup kita. Itu akan menentukan masa depan kita itu seperti apa. Kalau apa yang ada di dalam hati, Yesus ada di dalam hati saya, Tuhan Yesus Kristus ada di dalam hati saya, dan Dia menyediakan rumah bagi saya di surga sana, maka saya harus mempersiapkan diri lebih baik lagi dari hari ke hari, semakin baik untuk saya bisa masuk ke sana. Bukan karena saya berbuat baik saya masuk sana, tapi karena Yesus anugerahnya ada di dalam diri saya, dan Dia memotivasi, diberikan oleh Tuhan privilege, hal yang luar biasa. Itu memotivasi kita kan. Sekarang kalau Anda misalnya masih SMA begitu ya, kelas 1, kelas 2 SMA, ada bos kaya raya, Anda dimasukkan ke sekolah Harvard UK misalnya ya, dimasukkan daftar ini, sudah masuk, kos-kosannya sudah ada, kos-kosan asramanya sudah ada, semuanya ada, komplit, termasuk uang saku sekian pound sterling atau sekian dolar atau sekian euro gitu ya, kehidupanmu ditanggung di sana. Itu kalau orang waras pikirannya. Nanti kalau Anda kelas 2 SMA berarti 2 tahun lagi kan Anda masuk sana. Sudah pasti masuk sana, pasti masuk. Udah tiketnya ada, semuanya ada, ini ada, semua ada. Kalau Anda nggak niat belajar untuk mempersiapkan diri hidup di Harvard sana, Universitas Harvard sana, bodoh kan kita? Mendingan saya nggak sekolah lah, mendingan nggak sekolah lah, gitu. Salah kan? Berarti setiap kita, nih dengar ya, setiap kita ada di tempat ini, saya dan saudara, setiap kita punya masa depan, punya pengharapan. Kenapa? Karena yang paling tinggi itu sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Apalagi yang tidak tinggi itu pasti disediakan kan? Gampangnya gini deh. Ini tinggi gitu ya, ini tinggi gitu. Nah, dari bawah sana. Kalau ini sudah ada tempat kita hanya perlu melewati ini, tangga-tangga ini untuk menuju ke rumah Bapa di surga. Dan tangga-tangga ini ada yang nuntun. Yang nuntun namanya Roh Kudus, supaya kita tidak kesandung kursi, supaya kita tidak nabrak tembok, dituntun supaya kita sampai ke sini. Artinya setiap tangga, misalnya ada sekian tangga, setiap tangga itulah masa depan kita. Itulah masa depan kita, masa depan ini. Sampai pada akhirnya di sini kamu pulang ke rumah udah jadi. Gitu cara mikirnya tuh begitu, gampangannya tuh begitu. Sekarang Anda di tangga mana? Oh, saya masih di tangga nomor 2. Tanggamu ada berapa? Ada 10, berarti 10 langkah lagi Anda ke sana. Atau 8 atau 9 langkah lagi Anda ke sana. Berarti 9 hal yang harus Anda lewati. Dan jangan khawatir, itu ada Roh Kudus di situ. Yohanes 16 ayat 8 sampai 13 sudah kasih tahu Dia akan menolong kita, membantu kita, mengingatkan kita akan firman-Nya. Pertanyaannya, bisa nggak kita khawatir? Bisa. Perlu nggak kita khawatir? Nggak perlu. Bisa nggak kita khawatir? Ya bisa aja. Misalnya Roh Kudus ada di samping kita, gadeng gitu.
digadeng sama Roh Kudus. Itu digadeng oleh Roh Kudus gini ke jalan gini ya. Tiba-tiba ada suara di sini. Apa ini? Bisa kan? Bisa kan? Logikanya sih. Atau saya sering sih ya ngajak anak-anak saya, Devni sama Kiel lagi dong, Devni saya kayak ini sini. Dulu, apa itu papi? Gitu. Nah, padahal ada saya di sini, bisa kan dia takut, tapi setelah, nggak apa-apa, itu cuma apa tikus jalan, kucing jalan atau gimana, nggak apa-apa, ya sudah, gitu. Tapi dia bisa kan takut, tapi perlu nggak dia takut? Saya sering dikasih tahu anak saya, Devni selama ada papi, ada mami, kamu nggak usah takut. Akan jaga kamu, kecuali kamu udah gede gitu, kamu jaga papi, karena papi tambah tua, kamu tambah muda kan. Tambah gede kan gitu, masa kamu saya jaga kamu terus. Gitu logikanya kan begitu. Kalau ada Roh Kudus di sini kita bisa nggak kaget? Artinya apa? Kita bisa kaget. Wih, pertamax naik. Wih, sebentar lagi misalnya pertalite naik. Beras naik. Bisa. Tapi setelah lihat ada Roh Kudus, nggak perlu ya saya khawatir, nggak perlu ya saya takut gitu. Makanya saya bilang, bisa nggak kita khawatir? Bisa nggak kita takut? Bisa, kita masih hidup di dunia kok. Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Saya nggak bisa takut, saya nggak bisa khawatir. Yakin. Coba jalan sendirian di Cikadut sana, Pak. Ada hehehe. Hai. Ya, yakin. Kalau saya pribadi ya, nggak tahu yang lainnya nggak tahu ya. Kalau saya pribadi saya bilang saya bisa takut, bisa lemah, bisa jatuh dalam dosa itu bisa. Saya bisa jatuh dalam dosa. Siapa bilang kita nggak bisa jatuh dalam dosa? Tapi untuk niat untuk berbuat dosa itu nggak ada. Bisa jatuh dalam dosa. Ya kalau saya nggak hati-hati nabrak tembok ini bisa kan? Tapi kan nggak sengaja tabrakin gitu kan enggak. Ya, sering saya kasih contoh kepada Anda. Bisa kan Anda naik motor gitu kan, tenang-tenang ada lubang kecil, gitu bisa kan? Tapi kan enggak, ngetes pelek, gitu kan enggak mungkin. Apa pelek mahal? Ya kan enggak mungkin. Ada kata mau ngetes ya, ngetes yang benar gitu kan, mau balapan atau apa. Tapi kalau Anda naik motor biasa, mau pergi ke sekolah, ngetes siapa tahu saya enggak jatuh. Aneh kayak gitu. Sama. Saya bilang saya bisa jatuh dalam dosa. Dosa apapun bisa. Tapi niat untuk berbuat dosa itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada Yesus. Nggak bisa. Itu hal yang paling. Ini saya kasih tahu ya. Tidak tahu pernah dikasih tahu atau enggak sama kakak-kakak di sini. Saya mau kasih tahu Anda. Ketika Anda lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu mencabut keinginan Anda untuk berbuat dosa. Makanya orang yang lahir baru itu aku benci banget sama dia, tapi tidak bisa benci. Aku disakiti, aku pengen balas dia, tapi tidak bisa balas. Pernah nggak ngalami seperti itu? Saya gitu, tapi tidak bisa. Malah kadang-kadang aku mau mendoakan dia yang sudah menyakiti saya. Aneh. Kok bisa ya begitu? Bukan karena kita bisa, tapi karena Roh Kudus membisahkan kita, membuat kita mampu. Ya, jadi seperti itu. Pentingnya seperti itu. Ada Roh Kudus yang menuntun kita, begitu ya. Nah, yang perlu kita miliki di dalam hati itu apa? Kebangkitan dan kehidupan. Yang kedua, kehidupan dan kebangkitan. Kok dibolak-balik tapi artinya ada gitu. Kehidupan dan kebangkitan dan kehidupan itu yang harus ada dalam hati kita. Semua itu ada dalam pribadi Kristus Yesus, ada di dalam pribadi Kristus Yesus. Jadi saat Yesus itu ada di dalam hati kita, sesungguhnya kita punya kemampuan untuk bangkit dan kemudian siap untuk hidup. Punya kemampuan untuk bangkit, siap untuk hidup. Punya kemampuan untuk hidup, siap untuk bangkit. Punya kemampuan untuk bangkit, siap untuk hidup. Punya kemampuan untuk hidup, siap untuk bangkit. Artinya gimana? Orang hidup belum tentu punya kemampuan untuk bangkit.
Orang sudah bangkit belum tentu punya kemampuan untuk itu. Misalnya, Anda dikecewakan oleh seseorang. Misalnya anggap aja apa ya, bisnis yang belajar nih, Anda sudah belajar bisnis. Anda invest, misalnya berapa ya, 500.000 misalnya. Ayo mau nggak bisnis sama saya, kata teman. Oh mau. Ya bisnis jual beli apa, pakaian, kaos dan lain sebagainya. Ya saya 500.000, kamu 500.000 ya. Ada bilang oke. Karena teman kita yang punya channel sana sini, jadi dia jalani uang. Kita taruh 15.000 dia. Nah, kan? Ternyata dia mengecewakan kita. Uang kita dibawa lari atau uang kita diselewengkan, kita nggak dapat apa-apa. Alasannya rugi, alasannya apalah, alasannya ini itu. Akibatnya Anda hilang 500.000. Ya kan? Kok gini? Dari Anda bangkit semangatnya turun. Dan ketika Anda bangkit terus tiba-tiba ditipu oleh temanmu, Anda jatuh lunglai. Punya nggak kemampuan untuk itu? Sudahlah, 500.000 itu satu-satunya tabunganku. Aku sudah nggak punya apa-apa lagi, sudahlah. Udah hancur aku, habis aku, bla 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 bla. Itu artinya dia punya kemampuan untuk bangkit, tapi tidak punya kemampuan untuk hidup. Dia bisa bangkit, semangat begini, tapi dia tidak punya kemampuan untuk hidup saat dia dirugikan. Gak semua orang yang bisa bangkit melanjutkan hidup, gak semua orang. Yesus, dia bisa membangkitkan imanmu dan kemudian melanjutkan imanmu dengan kehidupan surga. Alkitab bilang 7 kali orang jatuh, 7 kali orang itu pula dibangkitkan lagi. Jadi artinya jatuh bangun itu biasa dalam hidup itu. Yang nggak biasa itu, yang jangan itu ketika kita jatuh nggak bisa bangun. Jangan. Jatuh bangun dalam hidup itu biasa. Ditipu orang itu, saya nggak ngomong biasa ya, bisa terjadi. Ini kita hidup belum di surga, kita hidup belum di Firdaus. Kita masih hidup di sekeliling kita, teman kita mungkin banyak yang penipu, teman kita mungkin banyak yang curang, teman kita mungkin banyak yang iri sama kita. Banyak musuh kita tuh banyak. Ada yang musuh terang-terangan, ada yang tidak kelihatan. Dan itu siap untuk menggerogoti kita, untuk menjatuhkan kita. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk bangkit dan kemudian melanjutkan hidup, ya kita akan mati. Mati secara rohani dan kemudian mati secara jasmani. Putus asa. Yang kedua apa? Hidup untuk bangkit. Saya punya kehidupan, ini semua punya hidup ya. Kita menjalankan satu usaha. Anda sekolah, kita usaha. Tiba-tiba nilaimu jelek atau Anda gagal dalam usaha. Dan Anda tidak punya kemampuan untuk mengejar nilai yang jelek itu, untuk memperbaiki nilai yang jelek itu. Dan kalau Anda gagal dalam bisnis, Anda nggak bisa lagi untuk memulai bisnis lagi, Anda tidak bisa bangkit lagi, itu sama aja. Anda mati perlahan-lahan, dibunuh secara perlahan-lahan. Makanya Tuhan bilang kehidupan kekristenan itu seperti apa? Domba di tengah-tengah serigala. Begitu banyak ancaman. Dan ancaman itu akan membunuh kita perlahan-lahan. Pelan-pelan bisa membunuh kita, bisa secepat itu bisa membunuh kita. Intinya kita itu akan dimatiin. Dimatiin itu artinya apa? Supaya kita nggak nyampe rumah Bapa di surga. Gimana caranya? Dan itu yang bekerja untuk kuasa kegelapan. Loh kok tega ya seperti itu? Ya kuasa kegelapan mana ada nggak tega? Tega semua. Dan repotnya 2 Korintus 4 ayat 4 bilang kuasa kegelapan itu menguasai dunia ini. Roh yang ada dalam dunia ini menguasai. Dan itu diizinkan Tuhan. Karena itu kita harus punya Yesus. Kita harus ada dalam bimbingan Roh Kudus supaya anak kita kuat. Karena itu kelahiran baru itu sangat penting. Kelahiran baru aja cukup nggak? Nggak cukup. Anda harus bertumbuh. Karena itu kalau belum dimuridkan, ayo pemuridkan. Yang sudah dimuridkan yang niat. Soalnya yang rugi kalau Anda tidak niat, yang rugi Anda, bukan kakakmu yang memuridkan, bukan. Kita yang memuridkan nggak ada ruginya. Anda nggak niat, yang rugi Anda. Anda sekolah nih dibayarin orang tua.
wah nggak niat sekolah, bolos dan lain sebagainya. Ya rugi siapa? Kita. Orang tua mungkin rugi cuma biaya aja, tapi yang melanjutin hidup kan hidupmu. Orang tua punya kehidupan sendiri kan. Jadi yang ada dalam hati kita itu yang harus ditanamkan secara mentality, roh dan jiwa kita itu apa? Hidup, bangkit, bangkit dan hidup. Kemampuan untuk hidup, kemampuan untuk bangkit. Kalau kita ditindas orang, kita dihancurkan oleh orang, kita harus punya kemampuan untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Ya, kalau hidup kita kebangkitan kita sudah bangkit gitu ya, kita dihancurkan oleh orang, kita harus bangkit lagi dan melanjutkan hidup dan itu terus. Makanya saya tulis di sini kebangkitan dan kehidupan dan kebangkitan, dan itu semua ada dalam pribadi Yesus. Saya percaya ketika Lazarus itu mati, habis itu Maria sama Marta masa depannya. Waduh gimana? Karena laki-laki pada zaman itu adalah tulang punggung keluarga ya. Wah mati ya, aduh gimana ya, aduh Lazarus mati gimana nih. Yesus datang, akulah kebangkitan dan kehidupan, Lazarus dibangkitkan. Mungkin Yesus bilang akhirnya lanjutin hidupmu. Dan mereka melanjutkan hidup. Saya mau katakan begini, selama kita belum menghembuskan nafas yang terakhir, hidup kita belum selesai. Jadi jangan katakan selesai hidupmu hari ini. Nah, hidupmu belum selesai. Apapun yang jadi masalahmu, hidupmu belum selesai. Tapi aku ngalami gini, orang tuaku gini, omku begitu, temanku begini. Semuanya tidak mengenakan Anda. Katakan pada dirimu saat ini, hidupku belum selesai di tangan Tuhan. Masih ada Tuhan. Semua boleh mengecewakan, semua boleh membuat kita down. Tapi selama Yesus ada di dalam hati kita dan Roh Kudus memimpin kita dan kasih Bapa itu menyertai kita, kemampuan kita untuk hidup, kemampuan kita untuk bangkit itu selalu ada. Maksimalkan itu. Benihnya sudah ada dalam diri kita. Benihnya sudah ada di dalam diri kita. Ya. Nah, lanjut. Nah, kita lihat Yesaya 60 ayat 1 sampai 5. Yesaya pasalnya 60 ayat 1 sampai 5. Yesaya pasal 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata. Jadi kenyataan kemuliaan itu bukan awang-awang, bukan bayangan kita, no, real, nyata. Dan kita bisa mengalami. Tapi nomor satu Anda harus bangkit baru mengalami kemuliaan Tuhan. Ya, belajar untuk saya sering katakan pada diri saya, pada anak-anak saya gitu ya. So kalian jangan cengeng, jadi anak jangan cengeng. Anak saya kecil 1,5 tahun ya. Kemarin pas 1,5 tahun 29 Maret. Kemarin dia pas 1,5 tahun saya sudah ajar. Kalau dia melakukan kesalahan jatuh, saya bilang, dia jangan nangis, berdiri. Pertama tidak mau berontak, lama-lama dia mau berdiri. Dia tahu kalau dia salah dan dia berdiri. Papi nggak akan tolong kamu. Papi lihat kamu, kalau kamu salah, berdiri. Saya lihat nih, tapi kalau dia berusaha berdiri jatuh lagi saya tolong. Tapi yang penting dia berusaha. Dan sekarang agak-agak terlatih. Jadi dia nanti kalau dia salah, ini pelanggaran, dia sering naik kursi gitu ya, naik kursi itu jatuh, naik kursi jatuh. Saya bilang jangan naik kursi, nanti kamu jatuh. Dia nekat, jatuh. Pertama, kedua, ketiga jatuh. Tapi lama-lama dia tambah gede kan. Saya kasih tahu, kamu salah, berdiri. Papi nggak kasihan, kamu nangis kayak apa, papi nggak kasihan. Dan saya benar nggak kasihan.
berhenti sendiri nanginya. Salah deh. Apalagi cicinya Devni, oh udah, kamu salah, minta maaf. Kamu salah, gini. Saya begitu supaya ngerti ini salah benar. Kalau salah bangkit, tidak apa-apa. Saya marah sama anak saya, wajar. Habis itu ya bergaul lagi, guyon lagi, ini lagi, itu lagi. Gak apa-apa, wajar. Jadi kemuliaan Tuhan itu real. Tapi kita juga harus belajar. Kalau kita ingin merasakan kasih Tuhan, kita nggak bisa kasih itu dengan baperan, nggak bisa. Kasih Tuhan itu memampukan kita untuk bangkit. Bukan untuk menina bobokkan kita, enggak. Nah, aku mengasihimu, tapi kamu juga usaha dong untuk bangkit supaya apa kemuliaan Tuhan itu nyata atasmu. Ya, ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 4, angkatlah mukamu dan lihat sekeliling. Mereka semua datang berikut kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat 5, pada waktu itu kau akan heran melihat dan berseri-seri, kau akan tercengang dan akan berbesar hati sebab kelimpahan dan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ya, seperti itu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Kita lihat dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 5. Yang pertama, bangkit. Gimana bangkit? Kuasa Kristus di dalam diri kita mampu untuk membangkitkan dan menghidupkan diri kita. Kuasa Yesus di dalam diri kita mampu untuk membangkitkan dan menghidupkan. Seperti tadi yang saya katakan, kemampuan untuk bangkit, kemampuan untuk hidup. Dan itu hanya ada di dalam diri Yesus. Jadi hidup Kristen itu hidup bersemangat. Makanya kan ucapkanlah syukur senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ya, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur. Kok bisa sih mengucap syukur? Ya karena Tuhan Yesus bisa, mampu membangkitkan kita dan menghidupkan kita. Jadi tidak ada kata putus asa sih sebetulnya dalam iman Kristen. Putus asa, cari di dalam kamus kekristenan. Enggak ada putus asa. Yang ada semangat. Tuhan itu tidak kenal kata putus asa. What? Putus asa? Makanan apa itu? Enggak ada. Karena putus asa itu ujung-ujungnya apa? Memberontak. Putus asa itu ujung-ujungnya apa? Berhenti. Putus asa itu ujung-ujungnya apa? Kita nggak mau melakukan apa-apa lagi. Dan kalau kita tidak mau melakukan apa-apa lagi, tidak usah ngomong kemuliaan deh. Ketika kita stuck di situ, lama-kelamaan Anda akan hancur sendiri. Nggak usah diapa-apain. Orang yang putus asa nggak usah diapa-apain, hancur sendiri. Ya. Nah, bagian Kristus adalah apa? Membangkitkan dan menghidupkan kita. Bagian kita apa? Melihat Dia di dalam iman. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi imanmu setiap hari itu harus bisa melihat Kristus. Harus. Artinya Anda harus ketemu Yesus setiap hari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu pemilik kerajaan Allah itu dan kebenarannya. Kebenarannya apa? Gak cukup baca ayat Alkitab aja, gak cukup menurut saya ya. Anda harus cari kebenarannya apa? Apa yang ditulis ayat itu? Oh, ucapkanlah syukur misalnya. Mengucap syukur senantiasa. Kebenarannya apa? Saya harus mengucap syukur. Tapi saya ada dalam masalah. Kenapa Alkitab menyuruh saya mengucap syukur padahal saya ada dalam masalah? Anda bisa berpikir, tanya Tuhan, saya lagi ada dalam masalah. Kenapa kok ayat ini mengatakan ucapkanlah syukur senantiasa? Ya jawabannya karena kasih Yesus memampukan kita. Kasih Yesus menghibur kita. Kasih Yesus menguatkan kita. Kasih Yesus memberi kemampuan kepada kita. Ya kan, kalau Anda tidak bisa bahasa Inggris,
Anda tidak bisa matematika, Anda tidak bisa kimia, tidak bisa fisika, ada les, ada orang yang ngasih. Wah, ketemu rumusnya, wah hitungannya gini, oh ternyata bahasa Inggrisnya ini, dan Anda bisa lancar bahasa Inggris. Apakah Anda tidak bersuka cita? Misalnya seperti itu. Sama. Yesus gitu memampukan kita. Guru les yang baik, guru yang baik. Nah, kamu tuh bisa cuma kurang belajar, kasih semangat, kasih semangat. Itu guru yang baik. Yesus lebih daripada guru, dia Tuhan. Dia kasih kemampuan kita. Nah, kamu bisa. Ayo bisa, ayo bisa. Aku lindungi kamu, aku sertai kamu. Bukankah Mazmur 23 itu jaminan buat kita? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkat itu yang menghibur aku. Ayat 4 itu, Mazmur 23 ayat 4. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Itu ayat 5. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita. Itu selalu jadi pegangan saya. Ketika saya down, ketika ya lihat anak saya sakit dan lain sebagainya, aduh gimana gitu. Oh ingat, ada kebajikan Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan mengikuti. Anda ngerti mengikuti nggak? Kata mengikuti, diikuti. Anda ke kanan, kebaikan kebajikan Tuhan ke kanan. Anda lurus, kebajikan kemurahan Tuhan lurus. Anda belok kiri, dia juga belok kiri. Artinya tidak pernah ditinggalkan. Jadi kalau kita tetap down, tetap marah-marah, tetap bersungut-sungut, kesalahan bukan pada Tuhan, pada diri kita. Contoh yang paling mendasar kan orang Israel itu, sudah kurang gimana, dikasih mana, dikasih ini, dikasih itu, dituntun, tetap bersungut-sungut, gak percaya sama Tuhan, dibunuh sama Tuhan akhirnya. Ya, belajarlah setiap hari melihat dengan iman. Yesus menuntunku. Yesus menuntunku dengan tangan, memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesaya 40 ayat berapa? Yesaya 10 ayat 11. Itu, ya. Seperti itu. Tangkap ya. Lihat dengan iman. Yang kedua, menjadi terang dan mengalami kemuliaan Tuhan. Kita dapat menjadi terang karena terang Kristus ada di dalam diri kita, dan kemuliaan Tuhan terbit di atas kita. Mengalami kemuliaan tadi ayat 2 ya. Artinya hidup kita menjadi terang dan mempunyai tujuan yang mulia. Yesaya 43 ayat 7. Di situ dikatakan kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Balik lagi ke awal penciptaan, dan diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita menjadi terang karena Yesus ada di dalam diri kita, menerangi diri kita. Contoh paling gampang begini. Kalau Anda berjalan di misalnya di hutan begitu ya, di hutan terus ada rumah, ada lampu di situ gitu ya, terang kan, rumah itu terang, kelihatan misalnya nggak ada gorden gitu, jendela aja dan itu terang di situ. Anda mendaki gunung gitu di hutan gitu, wah lihat ada terang di situ, Anda kan datang ke rumah itu kan. Nah sebelum rumah itu dilihat oleh Anda bahwa rumah itu terang, rumah itu merasakan terang itu terlebih dahulu kan. Sebelum Anda melihat rumah itu, wah itu ada rumah yang terang. Sebelum orang lain melihat rumah itu terang, rumah itu sudah merasakan terang terlebih dahulu. Jadi mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami terang Tuhan di dalam diri kita. Sebelum orang lain melihat kita bersemangat terlebih dahulu. Sebelum orang lain melihat kita punya tujuan yang mulia, kita sendiri punya tujuan yang mulia. Artinya Yesus menerangi diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa menerangi orang lain. Tapi yang terjadi kadang-kadang terang nggak ada, kita sok menerangi orang lain, akibatnya orang nggak dapat berkat apa-apa. Kita diterangi terlebih dahulu. Kamu punya masa depan, kamu punya pengharapan nggak hilang loh. Ketika kita melihat terang dalam diri kita, maka kita akan selalu melihat masa depan. Kenapa? Karena Yesus adalah masa depan kita. Kan ketika kita melihat terang ada dalam diri kita melihat pengharapan itu ada. Kenapa? Karena Yesus adalah pengharapan kita. Artinya apa? Kalau Alkitab bilang karena masa depanmu sungguh ada, pengharapanmu tidak akan hilang. Itu bicara tentang apa sih? Itu bicara tentang Tuhan.
Karena Tuhan itu sungguh ada dan Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Artinya masa depan itu ya Tuhan itu. Pengharapan itu ya Tuhan itu. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dia Tuhan. Orang lain ngomong, dia nabi, dia itu, dia ini. Bukan disalib, dia nggak disalib. Ya terserah. Ya terserah, nggak apa-apa. Orang punya persepsi masing-masing, nggak apa-apa. Tapi boleh dong, saya percaya kalau Yesus itu Tuhan. Ya dong. Masa nggak boleh sih? Kan negara demokrasi ya. Yesus bukan Tuhan, pokoknya bukan Tuhan. Ya nggak apa-apa, ya bukan, bagi kamu bukan Tuhan, nggak apa-apa, bagi saya Tuhan. Orang itu bebas memilih Tuhannya. Bebas. Tapi enaknya di dalam Kristen apa? Bukan kamu yang pilih Yesus, tapi Yesus pilih kita. Bukan kita pilih Yesus, tapi Yesus pilih kita. Nah kalau kita sudah dipilih Yesus, kita nggak mau memilih dia sebagai Tuhan, ya Yesusnya nggak apa-apa. Saya pilih Marcel untuk mewakili main musik, konser musik itu di Sabuga, dibuat. Marcel, sama saya dipilih. Nggak mau. Saya tidak mengakui konser lu. Apa itu? Ya tidak apa-apa, nggak rugi. Lo jual aja deh. Oh siapa? Kayu aja deh. Yang rugi dia kan nggak tampil di Sabuga. Benar nggak? Kalau Anda di tempat ini dan bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dan saya itu dipilih Tuhan, bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan pilih kita. Kalau kita nggak mau pilih dia sebagai Tuhan, ya nggak apa-apa. Tuhan Yesus mah nggak apa-apa, kita yang rugi. Jatah rumah kita dikasih ke orang lain, ya nggak? Ih, nggak mau saya mah. Yesus pilih saya, puji Tuhan. Wah semangat saya. Ya tapi kan Yesus bukan Tuhan, dia tidak apa-apa. Menurut kamu bukan Tuhan, tidak apa-apa. Tidak usah debat sama orang kayak gitu. Ya tidak apa-apa, diserupakan, ya tidak apa-apa. Oh yang disalib Yudas, ya tidak apa-apa. Terserah kamu lah, bagi saya Yesus itu Tuhan. Betul nggak? Kalau Anda ingin kemuliaan Tuhan, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia ada dalam hidupmu, harus ada Yesus di sini. Kalau Anda ingin punya masa depan yang sungguh ada dan pengharapan nggak akan hilang, harus ada Tuhan di sini. Dan Tuhan itu sungguh ada. Dan Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Dia tidak akan pernah meninggalkan diri kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang menganggap dia nggak ada. Selama kita menganggap Yesus itu sungguh ada, dan Yesus itu tidak akan pernah hilang karena dia adalah pengharapan kita dan dia masa depan kita, maka segala hal yang tidak mulia dalam hidup kita diubahkan menjadi mulia. Misalnya kita cari duit hanya untuk diri kita sendiri, kita nggak mau berbagi sama orang, itu akan diluruskan oleh Tuhan. Makanya banyak orang dalam perjalanan iman kekristenan mulai diubahkan. Dulu sih itu nggak gini loh, sekarang jadi gini ya. Dulu itu dia pelit loh, dulu itu dia kikir, sekarang nggak kikir ya. Dulu itu dia nggak peduli sama orang tuanya, sekarang dia peduli sama orang tuanya ya. Sesuatu yang tidak mulia diubahkan menjadi sesuatu yang mulia oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan terbit atas ada di dalam diri kita, dan kemuliaan Tuhan itu real. Dan setelah itu Anda bisa, oh gini dong. Ketika Anda melihat Tuhan, Anda punya semangat untuk bangkit. Kenapa Marta sama Maria itu nyarinya Tuhan waktu Lazarus sakit, kok nggak dukun lain apa gitu, kok jauh-jauh ngabarin Yesus sama murid-muridnya. Kok nggak cari dokter terdekat aja untuk obatin Lazarus? Kok mesti Yesus, kenapa? Ya karena mereka sedikit banyak tahu Yesus itu Tuhan, Yesus itu pengharapan satu-satunya. Ya dong, kalau nggak enak, ya carilah dokter sekitar situ. Perempuan yang pendarahan, Anda bisa baca di Markus pasal 5 ayat 26 ke atas. Cari tabib, cari mana, cara nggak sembuh-sembuh. Pengharapan satu-satunya apa? Yesus. Ketika dia jamah jubah Yesus, langsung saat itu juga masa depanmu ada. Kenapa? Karena sembuh. Pengharapan nggak hilang. Sembuh. Jadi ketika aku sembuh, aku punya masa depan. Kalau aku sakit kan nggak punya masa depan. Ini kan perempuan pendarahan itu. Kalau aku sembuh, aku punya masa depan.
Kalau aku punya masa depan, pengharapan nggak hilang. Kenapa? Karena aku bisa cari duit di situ. Betul? Kalau Yesus sudah ada dalam dirimu, maksimalkan itu. Maksimalkan itu artinya apa? Ajak ngomong dia. Tuhan, aku lagi down, aku lagi stres, aku lagi ini, aku lagi itu. Hiburkan aku, hiburkan aku, hiburkan aku. Saya sering ngomong soul talk, bicara sama jiwa saya sendiri. Tuhan, saya lagi ngomong gimana nih. Ya, anak saya mau sekolah sampai Juli ini. Untuk bayar uang ini, uang itu, oh puji Tuhan sekarang itu. Anak pendidikan sekarang tidak murah. Untuk mendapat yang terbaik, Anda harus memberikan yang terbaik juga. Berdoa, bergumul sama Kak Melda, wah ini itu. Tuhan, gimana nih Tuhan, gimana nih. Apalagi pandemi begini, gak jelas onsite atau online. Tapi saya mau ambil keputusan, menetapkan dalam hati saya, masa depan saya sungguh ada, pengharapan tidak akan hilang. Anak-anakku punya masa depan, anak-anakku pengharapannya nggak hilang. Setiap hari saya doakan. Mereka ngerti nggak ngerti Tuhan. Pokoknya masa depan Demi dan Kia sungguh ada, pengharapan mereka nggak hilang. Kenapa? Karena kok masa depan, kok pengharapan mereka. Udah. Aku mungkin nggak sampai usia berapa gitu untuk lihat mereka tumbuh, tapi Tuhan lihat mereka tumbuh, itu aja. Kita nggak ngerti umur kita berapa. Saya nggak ngerti umur saya berapa. Iya kan? Kalau kita nggak pintar-pintar menyerahkan hidup kita pada Tuhan, kita akan dibawa ke mana-mana dan kita nggak jelas hidup kita. Ya, hidup kita akan dibawa kepada tujuan yang mulia. Yang terakhir, mengangkat muka dan melihat sekeliling. Jangan terus tertunduk dan melihat kepada pribadi kita dengan segala permasalahan, tapi mulai mengangkat muka. Mulai angkat muka. Jangan tunduk aja, angkat muka. Melihat Tuhan dengan iman dan melihat sekeliling kita bahwa ada banyak berkat Tuhan yang tak terduga yang akan menjadi milik kita. Di situ kan ditulis anak-anak laki-laki akan datang berduyun-duyun, ya kan, bangsa-bangsa kan, begitu banyak berkat Tuhan di situ. 1 Korintus 2 ayat 9 bilang apa? Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar akan diberikan pada Tuhan kalau kita mengasihi Dia. Jadi orang itu jangan gini, apa? Jangan tertuduh masalah. Kayaknya kita tuh paling berat masalah, Pak Jokowi lebih berat masalahnya dari kita. Yakin banget. Dia presiden mikirin, dia termasuk mikirin kita loh. Ya menteri-menteri itu masalahnya lebih berat dari kita. Jadi jangan kita tuh merasa paling berat. Jangan paling berat se-Indonesia lah, terlalu berat. Jangan paling merasa berat di RT-mu gitu. Pak RT lebih berat dari kita masalahnya. Jangan kita tuh mengasihani diri sendiri. Angkat mukamu, lihat sekeliling. Saya senang Yesaya ayat pasal ini 60 ayat 4. Angkat mukamu, lihat sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Ya, ayat 5. Pada waktu itu, pada waktu apa kita mengangkat muka, ya, akan heran melihat dan berseri-seri. Aku akan tercengang dan akan berbesar hati. Kapan kita tercengang dan berbesar hati? Wow gitu. Kapan? Saat kita mengangkat muka, saat kita tidak tertunduk, saat kita tidak terus saja menggerutu tentang kehidupan kita, mulai mengangkat muka, melihat kemuliaan Tuhan, melihat sekeliling. Wow, apa yang dilihat sekeliling? Ayat B bilang apa? Sebab kelimpahan dari seberang laut beralih kepada Tuhan. Enggak. Beralih kepada pengkhotbah. Enggak. Beralih kepada mu. Keren. Kalau saya ingin keren. Wow. Pada waktu itu akan terheran-heran dan melihat berseri-seri, akan tercengang dan akan berbesar hati. Kenapa kita berbesar hati? Melihat berkat Tuhan di sekeliling kita. Lihat berkat Tuhan di sekeliling kita. Apa itu? Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada kita. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Wow. Tidak ada gunanya menyesali hidup, menyesali masa lalu, kegagalan kita, dan lain sebagainya. Angkat muka, lihat sekeliling. Berkat Tuhan banyak.
Nggak akan nyelesain masalah. Kamu mau nangis emang masalahmu selesai. Kamu posting di WA, posting di Instagram, posting di mana-mana, di medsos, emang masalahmu selesai. Masalahmu hanya bisa selesai kalau kemuliaan Tuhan turun atas kita. Kita bisa bangkit, angkat wajah sekeliling, lihat tuh berkat Tuhan. Hidupmu belum selesai. Saya aja 50 tahun bilang sama diri saya, hidup saya belum selesai. Saya sering ngomong sama kamu, Mel, biar udah tua, saya pengen lihat cucu saya. Saya dia 25 tahun belum ada. Saya pengen lihat cucu saya. Perkara nanti dikasih usia Tuhan berapa urusan Tuhan. Pokoknya saya pengen lihat Bernie punya anak, saya lihat cucu saya. Baru ditutup mata. Itu. Ya, jangan bengek itu. Udah ke rumah sakit karena periksa bengek. Iya. Ya loh. Kalian umurnya masih panjang, jangan dikit-dikit aku diginiin orang tuaku, aku diginiin temanku. Datang sama Tuhan. Tadi lagunya kan ada itu. Saat hati terasa berat, ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Nih Tuhan pikul. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dan lain sebagainya. Saya kurang apa begitu. Tapi intinya bersyukurlah kita punya Tuhan sebaik Yesus. Saya tidak peduli agama lain, saya tidak peduli Allah yang lain, saya peduli hanya Yesus Tuhan saya. Titik. Nggak mau pusing, kurang ngomong apa, nggak mau pusing. Yesus tetap Tuhan, juru selamatku, di dalam Dia aku dapat kemenangan. Walaupun aku belum lihat kemenangan, tapi di ujung sana kemenangan. Saya walaupun Anda belum cukup dewasa, saya mau kasih pandangan begini ya. Ini terakhir ya. Ketika Anda hidup, pikirkanlah ujung hidup itu di mana, akan berakhir di mana. Kalau Anda berlayar di laut, pikirkanlah ujungnya ini kemana. Kalau hidup kita di dunia ini ujungnya kemana? Surga atau bukan surga? Kalau Anda punya target ujungnya surga, hiduplah seperti yang surga pimpin, surga arahkan. Kenapa? Karena jelas pemilik surga itu Yesus. Aku datang untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Apa artinya kalau dia bukan pemilik surga? Tapi dia mau merendahkan diri, jadi manusia, mati buat kita di kayu salib, menebus dosa kita, supaya kita yang gak mulia, yang gak punya masa depan, gak punya pengharapan, punya masa depan dan pengharapan. Karena sesungguhnya masa depan itu ada, pengharapan kita gak hilang di dunia ini maupun di surga nanti setelah kita meninggal. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tolong dicatat, sesungguhnya kita sudah punya masa depan dan kita sesungguhnya mempunyai pengharapan yang tidak akan pernah bisa hilang. Jadi stop katakan aku tidak punya pengharapan, stop katakan aku tidak punya masa depan. Apapun keadaan hari ini, katakan dalam dirimu, aku punya masa depan, aku punya pengharapan, dan itu ada dalam diri Tuhan Yesus.